Kalian semua yang belum subscribe ini, mari kita subscribe. Jangan lupa like, komen. Karena dengan Anda memberikan jempol like, memberikan Anda sedikit pahala. Dengan pahala tentunya Anda memiliki beberapa amal untuk menuju ke akhir. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya mari kita sambut satu narasumber dari Bapak Kepala Dusun dan juga satu pembawa acara atau host Mas Edi Marwanto. Untuk keduanya bisa menuju ke TKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada apapun. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Dusun Pete. Gini Bapak, kata Pete itu berasal dari mana? Baik, kata pete itu menurut dari para pendahulu kami atau dari sesepuh-sesepuh kami, dari generasi ke generasi, bahwa nama dusun itu, dusun pete itu diambil dari sejarah suatu perjalanan seorang pahlawan juga ulama besar, masih terah Kesultanan Yogyakarta, yaitu Pangeran Diponegoro, bahwa pada waktu itu terjadi peperangan antara pasukan Belanda melawan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dan pada saat itu sampailah di suatu tempat, yaitu di dusun kami ini. Maka ada salah satu dari telik sandi, kalau kata kita, atau mata-mata yang mencari kelemahan atau di mana keberadaan Pangeran Diponegoro itu. Nah, waktu itu Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pasukan Belanda, lalu kemudian dibawa ke Magelang, dihadapkan dengan pimpinan kerajaan Belanda atau pasukan Belanda yang ada di Magelang, yaitu Jenderal de Kock. Kemudian setelah Pangeran Diponegoro ditahan, maka otomatis peperangan itu berhenti. Maka berhentinya peperangan itu dikatakan, kalau orang Jawa namanya mampet. Mampet atau berhenti, maka diambil dengan nama mampete, mampete perang. Mampete perang di dusun ini. Maka untuk mengambil kata yang singkat, maka cukup diambil dengan nama pete. Itu asal mulanya. Tapi apakah ada sedikit peninggalan alat tradisionalnya Pak? Kalau peninggalan itu ada, yaitu berupa tempat untuk, kalau orang Jawa namanya ngencang, mengikat kuda, yang sampai sekarang masih juga ada. Juga tempat beliau bersemadi juga masih ada, dan juga ada beberapa tempat atau makam yang sangat dihormati oleh dusun kami, yaitu makam para pengikut-pengikutnya yang pada waktu itu masih tinggal di daerah sini, di dusun ini. Dan pertanyaan lagi ini Pak, sosok atau tokoh yang paling berjasa di Dusun Pete itu siapa Pak? Tokoh yang paling berjasa otomatis ya Pangeran Diponegoro, karena beliaulah yang bisa dikatakan cikal bakalnya Dusun Pete. Jadi perjalanan beliau atau sejarah Dusun Pete itu kalau ditulis mungkin bisa menjadi 300 halaman lebih, karena memang panjang sekali. Mulai perjalanan beliau dari Yogyakarta, ya, dari Yogyakarta, di mana waktu itu beliau tidak suka dengan keberadaan Belanda di Yogyakarta yang ikut campur
dengan urusan kerajaan Yogyakarta atau kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kemudian Kanjeng Pangeran Diponegoro menentangnya dan mendapat perlawanan juga oleh pasukan-pasukan Belanda, sampai sempat saat itu rumah beliau dibakar oleh pasukan Belanda. Kemudian beliau melarikan diri dan diikuti oleh beberapa pengikutnya, juga menampung atau menggali kekuatan untuk bisa mengusir Belanda. Akhirnya terjadilah perjalanan yang sangat panjang, mulai dari Yogyakarta sampai ke arah timur, Wonogiri, sampai ke Wonosari, sampai ke Purworejo, sampai ke Magelang. Itu melusuri gunung-gunung atau yang lazim disebut dengan perbukitan Menoreh. Nah, Dusun Pete ini salah satu daerah wilayah pegunungan Menoreh atau Bukit Menoreh, tapi sudah berada di daerah daratan. Dan waktu dulu sebelum menjadi Dusun Pete, lokasi ini masih berupa Wonodri atau Jaladri atau Jenggolo. Kalau bahasa Jawa ya alas. Alas yang begitu luas dan belum ada pemukiman. Kemudian datanglah Pangeran Diponegoro dan beserta pengikutnya bergerilya mengusir Belanda dari tanah Nusantara yang kita cintai ini, sampai sampai di tempat ini. Dan pada akhirnya setelah kembali saya sampaikan di depan tadi, setelah beliau Pangeran Diponegoro itu tertangkap oleh pasukan Belanda, maka beberapa pasukan yang tidak kembali ke Yogyakarta bermukim di sini, sehingga beranak pinak dan seterusnya menjadi cikal bakal Dusun Pete. Nah, mungkin kita ini salah satu dari generasi beliau-beliau itu yang berada di makam-makam yang ada di sekitar Dusun Pete, karena di Dusun Pete ada beberapa makam. Menurut sejarah para pendahulu kita, itu adalah pengikutnya Jeng Pangeran Diponegoro. Sekilas tentang perjalanan atau nama asli Dusun Pete yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa bahwasanya dulu adalah merupakan alas, atau disebutkan kalau orang dulu menamakan alas Sinongko ya, alas Sinongko. Kemudian setelah terjadi penangkapan, berhentinya peperangan, maka diganti dengan nama Pete. Kemudian ada seseorang dari salah satu pengikutnya itu, apabila nanti ono rejaning zaman, kata itu, kalau sudah sampai saatnya negara ini merdeka, maka tempat ini akan saya berikan nama Pete, begitu katanya. Dan ini Pak, kalau boleh tahu, Bapak dan warga sini itu generasi yang keberapa dari pengikut Pangeran Diponegoro? Kalau melihat sejarah peperangan Pangeran Diponegoro itu tahun 1825-26. Jadi kalau sekarang tahun 2000, ya kurang lebih kita generasi keempat kalau nggak kelima. Kalau dibikin rata-rata 60 tahun. Kalau boleh tahu Bapak, siapakah nama pengikut Pangeran Diponegoro yang tinggal di Dusun Pete dan menjadi cikal bakal Dusun Pete? Kalau setahu saya, menurut informasi dari sesepuh kami, itu yang termasyhur itu ada dua. Berarti di makam sebelah itu, di bawah pohon bambu, yang satu adalah Raden Sutorono. Kemudian yang di sebelahnya itu juga ada makam, menurut para sesepuh kami itu namanya Raden Songgojati. Karena sudah beberapa tahun, jadi kami generasi yang keempat atau kelima ini kurang banyak sinau tentang keberadaan Dusun Pete. Jadi apa yang kami tahu cuma itu. Mungkin nanti
bisa mencari informasi lebih luas lagi kepada sesepuh kami yang ada di sini. Oke guys, untuk penonton yang baik yang menonton Petai TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Subscribe!